Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD ya dan juga GBP USD ya teman-teman gitu. Oke, tapi kalau saya lihat memang untuk kedua pair ini ya tidak begitu memiliki pergerakan yang cukup signifikan ya kayak gold ya sendiri ataupun komoditas lainnya teman-teman gitu, karena memang untuk euro sama GU ini tergolong salah satu pair yang cukup lemot ya atau slowly ya, karena memang kalau falas itu cenderung stabil sih pergerakannya gitu teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa ya, di sini kita mau update dulu untuk movementnya dan potensial movement untuk satu minggu ya, sorry bukan satu minggu tapi untuk hari Senin sampai hari Rabu nanti gitu teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut ya untuk membahas secara teknikal ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu untuk newsnya. Jadi sebenarnya kalau untuk news selama 3 hari ke depan ya, kita cek this week ya. Nah, untuk this week itu di hari Senin untuk paling adanya dari JPY atau dari yen ya, itu ada GDP kuartal 2 dari 0,8 ke 0,8 itu positif. Kemudian di hari Selasa ini tidak ada news ya yang cukup signifikan, belum ada. Dan di hari Rabu ini ada report dari GDP ya, monthly. Ini kalau kita lihat belum ada forecastnya juga ya. Kemudian dari USD ada core CPI ya di jam 19.30. Kalau tadi yang GDP itu di jam 1 siang teman-teman gitu. Nah, nanti ini pergerakan yang ngaruh nih ke GBP USD ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi ya, karena memang kalau kita lihat untuk bulan ini ada card rate ya, dan memang secara outlook ke depannya sentimen itu USD masih agak sedikit melemah ya, sehingga potensi untuk si euro ya sama si GU ini ya, GBP ini masih potensial untuk melanjutkan kenaikan ke atas teman-teman gitu. Oke, mungkin enaknya kita lihat dulu dari daily ya sini. Oke, daily. Nah, kalau dari daily memang secara movement ya, atau kalau kita bahasa itu kayak area ya, struktur harga gitu ya, dari struktur harganya itu masih uptrend teman-teman untuk GBP USD dengan area support ya kurang lebih di area breakout intraday ya. Area breakout intraday itu di 2863 sampai 2811 ya. Ini untuk area breakout intraday-nya. Kita di sini kita tulis ya, breakout intraday. Nah, ini sini untuk breakout intraday teman-teman di sini ya gitu. Ini area yang cukup apa ya, kuat ya kalau kita bilang untuk area buy untuk GBP USD. Kemudian another zone untuk jadikan sebagai buy zone ya untuk GBP USD ada di 2990 ya sampai 2951 teman-teman gitu ya. Ini buy zone juga ya sebenarnya, buy zone di sini. Nah, kalau untuk saat ini current support ya, current support untuk GU ya. Dan apakah bisa untuk area buy atau enggak, untuk saat ini sih kita masih belum dapat konfirmasi buy dari area current support ini gitu ya. Paling nanti kita akan cek untuk buy kembali itu di 2990 ya sampai 2951 gitu teman-teman untuk saat ini. Dan untuk resisten ya dia masih bertahan kurang lebih di sama ya, resistennya itu di 3204 sampai 3276 atau sekitar 70 pipan untuk resisten ini. Ini masuk ke dari resisten teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk GU sama euro ya saya lebih suka pakai time frame besar ya seperti daily ini sendiri ya, karena posisinya dia itu less movement, sehingga kalau kita pakai time frame kecil contoh misalkan 30 menit ya kan atau 1 jam gitu, mungkin kita bisa mendapatkan zona yang hampir mirip ya, cuma nanti akan lebih banyak noise ya teman-teman gitu ya. Jadi noise yang ada di dalam market itu ya atau zona yang sudah kita buat itu lebih rawan ya, dan kita nanti juga lebih rawan juga kena fake move teman-teman gitu. Makanya untuk kedua pair ini ya saya lebih suka analisa di daily ya, kemudian eksekusi nanti mungkin bisa di 30 menit atau di 15 menit teman-teman gitu. Bang, apakah itu nggak kejauhan untuk area yang kita buat di daily ya? Sebenarnya enggak gitu ya, karena kan kita di daily ini cuma membuat suatu zona gitu ya, zona kayak oh ya ini ada support ya, ini ada supportnya, ini resisten ya kan, terus ini area breakoutnya segala macam ya kan.
gitu. Paling nanti kita agak sesuaikan sedikit itu di area 4 hours-nya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini udah saya sesuaikan dengan 4 hours-nya. Jadi sebenarnya dengan kombinasi daily dan 4 hours kita pada saat kita analisa, yaitu dia nggak akan jauh beda gitu loh, atau meleset itu akan sedikit aja gitu, tinggal kita sesuaikan kembali gitu teman-teman. Karena posisi daily dengan candle 4 jam berarti kan 6 candle ya sehari ya, karena kan 24 jam itu ya. Nah, berarti kurang lebih itu hampir mirip ya, mendekatin dengan pergerakan movement dari daily-nya sendiri teman-teman. Jadi analisa 4 hours itu udah paling benar ya untuk komoditas ya, untuk euro, untuk EU, untuk pair manapun itu ya. Nanti eksekusi kita di time frame kecil, bisa di 30 menit ya kan, atau di 15 menit. Itu tergantung lagi kembali ke preferensi juga style trading kita masing-masing itu gimana gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya memang pribadi kalau untuk euro sama GU biasa ambil di 30 menit, karena kalau untuk 15 menit biasa untuk tingkat volatility yang tinggi ya. Paling untuk GU sih kalau di sesi euro di sesi Amerika saya bisa ambil di 15 menit gitu teman-teman. Oke, jadi ini masih resisten dan ini selama DXY masih melemah ya, untuk GU masih akan potensi naik lagi teman-teman gitu. Jadi secara struktur movement itu masih bagus untuk GU sendiri. Dan kalau kita lihat dari apa ya, nih bahasa itu kayak struktur harga di daily ya, struktur harga daily ini kan dia masih uptrend gitu ya, masih uptrend 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas breakout intraday ya, untuk saat ini dia masih akan potensial untuk naik. Dan saat ini untuk rata-rata buy zone yang paling cukup, yang bisa signifikan atau yang bahasa itu kayak cukup aman ya, untuk kita saat ini itu di 2990 sampai 2951 teman-teman gitu. Ini juga kita memperkirakan ya penurunan ya, koreksi dari si GU ini ya, dan kenaikannya pada saat cut rate nanti teman-teman gitu. Oke. Kalau untuk sell point masih sama ya. Sell point di 3204 sampai 3276, kemudian sell point selanjutnya dari 3336 ya, triple 336, kemudian 3369, dan sell point tertinggi saat ini berada di level harga 3428 sampai 3454 teman-teman gitu. Ya overall sih memang nggak banyak pergerakan atau nggak banyak pergantian harga mapping ya dari CGU ini sendiri ya teman-teman ya gitu. Untuk 4 hours ya, kemudian intraday dan high time frame ya, itu masih uptrend gitu. Sentimen juga masih uptrend untuk GU itu sendiri. Jadi memang prefer kalau kita bilang sini much better kita cari buy point. Kemudian untuk euro ya, sebenarnya kalau untuk euro sendiri, nah ini euro agak ketat juga nih untuk zonanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk saat ini euro memang masih terpantau uptrend juga, sama seperti GBP USD ya. Dia masih uptrend juga, dan saat ini posisi resisten tertinggi itu masih berada di sini teman-teman, atau di 1188 sampai 1252 gitu. Itu posisi resisten tertinggi untuk si euro itu sendiri. Lalu untuk support saat ini ya, itu ada di level harga 1051 sampai 1018 ya. Lalu kalau untuk prefer kita buy point ya, memang kalau memang mau lebih safety atau mau lebih kecil resikonya ya, itu ada di 9392 ya sampai 8914, itu kurang lebih di sini teman. Nah ini untuk buy pointnya. Jadi kalau kita lihat memang secara struktur ya, di sini untuk euro sendiri dia masih uptrend ya, struktur euro ya, dan masih potensial untuk menunjukkan kenaikan kembali ke atas gitu. Kalau kita lihat di daily ya 4 hours itu juga masih sama gitu. Paling kalau untuk 4 hours ini dia agak akumulasi aja gitu ya, akumulasi di range harga ini gitu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan secara sentimen semua dia masih uptrend teman-teman, karena memang ada isu cut rate, dan dimana DXY juga kalau kita lihat juga udah turunnya cukup dalam ya, dan masih potensial untuk melanjutkan penurunan ke bawah pada saat cut rate nanti gitu teman-teman. Untuk minggu ini ya, dia sebenarnya ada laporan inflasi nanti ya di hari Kamis. Jadi tapi nanti untuk hari Kamis kita akan update lagi untuk mappingnya ya, mapping euro sama GBP USD. Kita mau lihat dulu nih nanti pergerakan tuh gimana gitu. Tapi kalau misalkan in case inflasi yang memang diprediksi menurun dan sesuai dengan hasilnya ya, maka untuk euro sama GU ya potensial minggu ini bisa tutup menguat kembali gitu teman-teman gitu. Oke.
Ya jadi itu ya sih ingin saya sampaikan untuk Euro sama GU ya. Untuk mapping nggak banyak perubahan karena memang posisinya masih klek ketiplek sama gitu ya. Dan memang market juga masih cenderung nunggu untuk cut rate di bulan ini gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau nanti ada update akan saya update lagi di TikTok Juno Trading ID sama Telegram Juno Trading ID. Jadi stay tune aja kalian semua di sana. Dan bagi kalian yang mau nonton untuk analisa gold ya segala dan juga mapping gold itu sendiri itu sudah saya upload kemarin. Itu kalian tinggal cek aja di YouTube Juno Trading ID. Oke. Terima kasih bagi saudara nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.